Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Rahmat Aruji dari MN18C. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan strategi penjualan di masa COVID-19 pada UMKM 3 Saudara Sop Kaki Kambing. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap penelusuran. Kelompok kami telah mencapai tahap penelusuran dan perencanaan untuk UMKM 3 Saudara Sop Kaki Kambing yang berada di daerah Cikampek. Selanjutnya tahap perencanaan desain. Tahap penelusuran kasus pengambilan keputusan dalam usaha UMKM 3 Saudara Sop Kaki Kambing yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamati lingkungan di antara lingkungan eksternal dan lingkungan internal, mengidentifikasi permasalahan yang ada pada UMKM 3 Saudara Sop Kaki Kambing dari hasil wawancara dan observasi dari kondisi yang terjadi di lingkungan. Yang kedua yaitu mengategorikan permasalahan yang dapat dari masalah yang ada ke dalam masalah non-program, karena masalah ini baru pertama kali terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu tahap penilaian atau invoice. Strategi penjualan yang pertama itu meningkatkan penjualan pada UMKM 3 Saudara Sop Kaki Kambing. Ini mendapatkan usaha melalui online seperti aplikasi Gojek atau Grab. Yang kedua, melakukan promosi melalui iklan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lainnya. Yang ketiga, untuk mematuhi protokol kesehatan, UMKM 3 Saudara Sop Kaki Kambing menyediakan untuk mencuci tangan dan menjaga jarak dan memastikan semua makanan higienis. Yang keempat yaitu mengadakan diskon seperti membeli 2 sop kaki kambing akan gratis 1, atau membeli 2 sop kaki kambing ada potongan harga. Selanjutnya yaitu tahap implementasi. Dengan melakukan promosi melalui media sosial, maka diharapkan dapat meningkatkan sebuah penjualan. Terdapat rumah makan 3 Saudara Sop Kaki Kambing yang berada di Jalan Sukasari, Cikampek. Perkenalkan, nama saya Indra Rukmana. Saya dari kelas MN18C. Di sini saya akan menjelaskan tujuan organisasi untuk meningkatkan penjualan di rumah makan 3 Saudara Sop Kaki Kambing dengan cara menambahkan promosi lewat sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan harus jelas untuk meningkatkan kembali penjualan yang menurun hingga 50% akibat adanya pandemi dengan cara memberikan strategi yang ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, uji coba melakukan promosi melalui sosial media. Banyak yang tertarik untuk makan di rumah makan 3 Saudara Sop Kaki Kambing. Yang kedua, uji coba promosi melalui sosial media ini meningkatkan penjualan sebanyak 100 porsi. Di sini saya akan menjelaskan pengambilan keputusan dan ada tabel yang akan saya jelaskan. Yang pertama, alternatif sebelum promosi sosial media, terus sesudah promosi sosial media, dan yang terakhir tabel yang di bawah gabungan. Nah, di sini ada yang di tengah dan di paling kanan ada hari libur dan hari biasa. Di sini kita bisa melihat ada peningkatan dan tidak ada peningkatan di hari libur atau di hari biasa. Nah, di sini penjualan sop per minggunya untuk sebelum promosi sosial media 500 porsi di hari libur, di hari biasa 210 porsi. Dan untuk sesudah promosi sosial media, hari libur 700 porsi, hari biasa 350 porsi. Untuk yang gabungan, hari libur 840 porsi dan hari biasa 650 porsi. Baik, selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang diambil oleh kelompok kami yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Karena identifikasi data yang dimiliki yaitu sesuai dengan pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti itu tidak harus memerlukan sebuah informasi mengenai probabilitas. Kelompok kami tidak tahu bahwa UMKM ini penjualannya di hari libur dan di hari biasa sama atau tidak, karena banyaknya penjualan bergantung kepada pengunjung yang berdatangan ke UMKM ini.
yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi jumlahnya. Berikut ini ada pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti menggunakan analisis Maximax. Yang pertama, alternatifnya ada sebelum promosi sosial media dan setelah promosi sosial media, di hari libur dan hari biasa. Bisa dilihat sendiri perbedaannya. Oke, next. Selanjutnya ada analisis Maximin. Bisa dilihat juga alternatifnya pada hari libur dan hari biasa. Pay of Max-nya juga bisa dilihat sendiri di situ. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximin, yaitu setelah melakukan sebuah promosi di berbagai sosial media, karena telah melakukan promosi dapat memberikan hasil maksimal dari hasil minimum dari beberapa pilihan. Lalu di sini ada kriteria replace. Penyelesaiannya itu adalah sebelum promosi sosial media 1/3 dikali 560. 650 itu data dari waktu hari libur. Lalu ditambah 1/3 dikali 210 dari data hari biasa. Hasilnya yaitu 256. Lalu setelah promosi sosial media 1/3 dikali 700 itu data dari penjualan shop per minggu di hari libur, ditambah 1/3 dikali 350, hasilnya 349. Lalu gabungan dari keduanya yaitu ada 1/3 dikali 840 itu data dari penjualan shop per minggu pada hari libur, lalu ditambah 1/3 dikali 630 nya itu dari data penjualan shop per minggu pada hari biasa, hasilnya yaitu 490. Karena nilai tertimbang gabungan memiliki nilai tertinggi, sehingga keputusan yang diambil yaitu memilih gabungan dengan hasil 490. Lalu ada kriteria regret. Cara menghitungnya itu yaitu karena kita mengambil dari hasil gabungan yang tadi, sedangkan hasil gabungan pada hari libur itu penjualan per minggunya menghasilkan 840. Jadi untuk menghitung pada kriteria regret ini sebelum promosi sosial media, 840 dikurangi 560 sama dengan hasilnya 280. Lalu pada hari biasa 630 dikurangi 210 hasilnya 420. 630-nya itu dari data penjualan shop per minggu yang gabungan, karena kita mengambil yang gabungan tadi. Lalu setelah promosi sosial media, hasilnya itu yaitu 840 dikurangi 700 sama dengan 140. Data-datanya sama yang pertama yang tadi. Lalu hari biasanya itu ada 630 dikurangi 350, hasilnya yaitu 280. Lalu gabungannya 840 dikurangi 840 hasilnya 0. Dan pada hari biasa pun 630 dikurangi 630 hasilnya nilai minimax, nilai penyelesaian terkecil dari alternatif nilai-nilai tersebut ialah 140 porsi. Dengan demikian pengambilan keputusan yaitu sebelum melakukan promosi sosial media. Keputusannya dari hasil analisis yang telah kami lakukan di atas didapatkan hasil data seperti berikut. Maximax yaitu promosi sosial media gabungan, hasilnya 840 porsi. Maximinnya sebelum promosi sosial media, hasilnya 210 porsi. Lalu replace promosi sosial media gabungan,
hasilnya 490 porsi. Lalu ada regrets sebelum promosi sosial media, hasilnya 140 porsi. Kesimpulannya, setelah melakukan analisis pada rumah makan Tiga Saudara Sop Kaki Kambing, kami mendapati bahwa pemecahan masalah yang terjadi pada rumah makan ini dapat dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis data dalam kondisi tidak pasti karena untuk jumlah pengunjung dan penjualan perharinya sendiri tidak dapat disamaratakan dan tidak dapat diprediksi. Dalam kondisi tidak pasti, kelompok kami akan memilih keputusan alternatif Maximax dan menetapkan promosi sosial media gabungan karena lebih efektif dan lebih berpengaruh terhadap usaha rumah makan Tiga Saudara Sop Kaki Kambing dengan adanya kenaikan jumlah sop yang terjual dalam setiap harinya. Adapun jumlah dari hasil analisis data yang telah kami hitung, Maximax promosi sosial media gabungan mendapatkan 840 porsi. Maximin sebelum promosi sosial media mendapatkan 210 porsi. Lalu Liples promosi sosial media gabungan mendapatkan 490 porsi. Dan Regret sebelum promosi sosial media mendapatkan 140 porsi. Dari hasil perhitungan data tersebut dapat terlihat jumlah penjualan dengan alternatif Maximax dengan hasil jumlah penjualan tertinggi yaitu sebanyak 840 porsi. Penjualan dengan cara melakukan promosi rumah makan Tiga Saudara Sop Kaki Kambing melalui sosial media gabungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.